Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai nilai eigen dan fungsi eigen dari operator momentum sudut. Pokok materi yang akan kita pelajari yaitu terdiri dari yang pertama sifat dasar momentum sudut, yang keduanya komponen-komponen momentum orbital dalam kerangka koordinat kartesian, yang C, relasi komutasi, dan yang terakhir yaitu operator-operator shift. Jadi 4 pokok bahasan ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, untuk bagian yang pertama, sifat dasar dari momentum sudut. Oke, momentum sudut itu sendiri diberi simbol L ya. Sementara P ini adalah momentum biasa, momentum linier. Yang ini sekarang kita bicara momentum sudut. Definisi secara klasik untuk momentum sudut dinyatakan sebagai R cross dengan P. R ini adalah posisi, P ini adalah momentum liniernya. Dan tadi L itu momentum sudutnya. Nah, untuk arahnya dari momentum sudut ini mengikuti aturan putaran skrup kanan. Nah, seperti ini ya. Ini arah putarannya. Jika R-nya ke sini, P-nya berarti arah putarannya ini berarti melawan putaran jarum jam. Ini aturan dalam menentukan arah dari momentum sudut tersebut. Kemudian bagian B-nya, yaitu komponen-komponen dalam momentum orbital ya, dalam kerangka koordinat kartesian. Ini komponen momentum orbitalnya. Nah, karena di sini koordinat kartesian, kita buat dalam ruang 3 dimensi untuk fungsi ruangnya, yaitu R, di sini kan X, Y, Z. Ini untuk koordinat kartesian. Ini I itu arahnya dalam arah X, Y itu arah dalam sumbu Y, yang J ya maksudnya arah dalam sumbu Y, kemudian K itu arah dalam sumbu Z. Sementara untuk momentum liniernya atau P-nya, kalau kita nyatakan dalam fungsi ruang juga, berarti di sini kan ada PX, PY, PZ. Masing-masing dalam arah ini IJK sebagai petunjuk arah ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z. Sehingga momentum angularnya, nah momentum angular ini momentum sudut ya. Jadi momentum sudut disebut juga momentum angular. Seperti tadi definisi klasiknya yaitu R cross P. Berarti di sini untuk L-nya terdiri dari L ke arah X, L ke arah Y, dan L ke arah Z. Kemudian, sesuai dengan definisi klasik dari momentum sudut, dinyatakan yaitu L sama dengan R cross dengan P. Nah, sekarang kita selesaikan dengan cara matrik ya. Nah, ini untuk komponen R-nya, kemudian ini untuk komponen P-nya. Ini masing-masing arahnya, baik arah untuk R ataupun arah untuk P. Nah, ini untuk menyelesaikannya. Nah, yang diagonal ini kan dikalikan, itu positifnya, begitu pula yang selanjutnya, ini yang arah I, yang arah J, dan yang arah K. Kemudian, ini pengurangnya. Sehingga hasilnya dituliskan seperti ini. Nah, ini kan berarti tadi dari Y kali PZ dikurangi dengan Z kali PY arah I, dan seterusnya. Ini penjabaran atau komponen-komponen dari momentum orbitalnya. Nah, kita tuliskan kembali untuk persamaannya untuk menentukan komponen-komponen momentum sudutnya. Sehingga yang bagian ini merupakan komponen dari momentum sudut dalam arah X. Sesuai ini arah I. Kalau ini J berarti menunjukkan komponen momentum sudut dalam arah Y. Dan yang terakhir ini adalah komponen momentum sudut dalam arah Z ya. Jadi dalam arah X, Y, dan Z. Dengan momen dari momentum sudut terhadap pusat sumbu koordinat yaitu LZ. LZ berarti ini X PY dikurangi Y PX. Kalau kita perhatikan ilustrasinya ya seperti ini. Ini arah X, kemudian ini arah Y. Nah, terhadap sumbu koordinat yang LZ nanti kan ini. Seperti itu kira-kira ya.
Nah, mengenai besaran dinamis dan operatornya, kita langsung ringkas dalam tabel berikut. Nah, besaran dinamis misalnya posisi yaitu X, Y, dan Z. Ini dalam ruang 3 dimensi. Maka operatornya nih, di atasnya ini X, Y, Z masing-masing ada tanda topinya. Kemudian untuk momentum linier, dalam arah X, PX, arah Y, PY, dan dalam arah Z, PZ. Sementara sebagai operator ya, kalau dinyatakan dalam bentuk operator, kita ingat lagi operator momentum pernah diturunkan pada materi sebelumnya. Berarti kalau PX yaitu H coret dibagi I, du X. Demikian pula PY, H coret dibagi I, du Y, dan seterusnya sampai ke PZ. Lalu momentum sudutnya, LX, LY, LZ, ini secara besaran dinamis. Sementara kalau bentuk operator, maka di atasnya itu ada tanda topinya, ya. Ini adalah momentum sudut. Nah, dengan demikian, maka momentum angular atau momentum sudut dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang tadi ya dari komponennya Lx yaitu Y PZ dikurangi Z PY. Nah, si P-nya dinyatakan dalam bentuk operator momentum jadi seperti ini. Ini masing-masing ada IH coretnya simpan ke depan. Di tabel yang tadi kan dituliskan H coret dibagi I. Nah, ini pindah ke atas berarti jadi min I ya. Karena kan hasil kali I dengan bagi I per I ya. Kita ingat kembali bahwa I itu adalah akar min 1. Makanya kuadrat I jadinya min ya. Sehingga di sini biar ini boleh saja dituliskan H coret per I. Atau di sini tulisnya min IH coret. Oke, di sini tidak bingung lagi ya. Berikutnya, yang LY. Nah, dari komponen yang tadi kita punya seperti ini, maka kalau dinyatakan uraian dari momentum, operator momentumnya akan jadi seperti ini. Demikian pula untuk yang LZ. Ya, LZ kita punya komponennya seperti ini dan diuraikan dalam bentuk operator momentumnya kita punya seperti ini. Oke, bisa dipahami sampai sini? Baik, selanjutnya operator momentum linier dalam ruang 3 dimensi. Nah, berarti kalau operator si momentum linier berarti ada tanda topinya. 3 dimensi yaitu dalam arah X, arah Y, dan arah Z. Nah, berarti di sini juga kan ini min IH coretnya simpan saja di depan karena masing-masing punya. Maka di dalam kurungnya jadi du X, du Y, dan du Z. Atau yang di dalam kurung ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi Laplace ini, yang segitiga terbalik nabla ini. Ini kan sama saja seperti yang di kurung ini ya, yang segitiga terbaliknya ini, Laplace-nya. Maka, operator momentum linier dalam ruang 3 dimensi boleh kita tuliskan min IH coret si kali Laplace ini. Sehingga operator momentum sudutnya dapat dituliskan begini. Karena kan tadi bahwa operator momentum sudut itu R cross dengan P. Kan kita punya P-nya seperti ini. Nah, IH coretnya karena konstanta, boleh kita simpan di depan, didulukan ya. Sehingga tinggal min IH coret R cross si konstanta Laplace-nya ini. Si fungsi Laplace-nya ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya yaitu relasi komutasi. Nah, berkaitan dengan komutasi, pernah dibahas juga pada materi sebelumnya ya, tapi sekarang kaitannya dengan operator momentum sudut. Nah, kita ingat kembali definisi dari komutasi itu. Kalau suatu fungsi atau operator A dengan operator B dikomutasi, maka definisinya yaitu AB dikurangi BA. Nah, sekarang dari komponen momentum sudut. Kalau LY dengan LZ dikomutasi, hasilnya IH coret LE. Nanti ini buktikan ya. Dan seterusnya nih, yang LZ dengan LX jadi IH coret LY. Dan satu lagi, kalau X dengan Y jadi IH coret LZ. Silahkan dibuktikan. Besar dari vektor momentum angular atau momentum sudut ini adalah akar dari momentum sudut totalnya. Ini untuk besarnya ya. Nah, L berarti akar dari L kuadrat. Atau boleh juga dituliskan akar L kalikan dengan L.
Sementara operator momentum angular total yaitu operator vektor momentum angularnya. Dan dituliskan seperti ini. Nah, jadi saya ulangi, yang sebelah kiri ini besar momentum angularnya atau momentum sudut. Yang sebelah kanan ini adalah operator momentum sudut totalnya. Kalau yang Lx, Ly, dan Lz ini adalah komponen dalam masing-masing arahnya. Oke, ini sub yang terakhir yaitu operator-operator shift. Nah, operator shift ini didefinisikan sebagai L plus, ini ada dua, nanti ada L min ya. Kalau L plus yaitu Lx tambah I Ly. Terus satu lagi L min, Lx min I Ly. Nah, ini definisi dari operator shift. Nah, dengan L plus ini ya dinamakan sebagai operator penaik atau rising operator. Sementara yang L min ini disebutnya operator penurun atau lowering operator. Nah, kedua operator tersebut tidak Hermitian, tapi satu sama lain merupakan adjoinnya. Hermitian itu kalau diadjoinkan hasilnya operator itu sendiri, ya. Kita nanti ada pembuktiannya. Oke, ternyata ini contoh soal. Nah, betul kan? Sudah dibuktikan bahwa rising operator dan lowering operator tidak bersifat Hermitian, tapi satu sama lain merupakan adjoinnya. Yuk kita cek jawabannya ya. Oke, kita langsung jawab. Nih, bukti bahwa L plus dan L min tidak Hermitian. Kita tadi punya definisinya untuk L plus yaitu Lx tambah ILY. Kalau kita diadjoinkan tuh ini atasnya ada pangkat plus, ada pangkat plus. Secara definisinya ini merupakan kebalikan kalau ada unsur yang imajinernya. Kebalikan tandanya. Oke, ini kalau ruas kiri diadjoin, maka ruas kanan pun kita adjoinkan. Yang ruas kiri masih belum berubah. Ruas kanan ini secara definisi adjoin, karena ini Lx tambah ILY berarti per komponen ini adjoin, tambah komponen ini juga diadjoin. Ini hanya diuraikan penulisannya. Terus ruas kiri masih tetap, ruas kanan ini kan ini satu komponen saja. Kalau ini diadjoin ya nilainya itu sendiri. Baru bagian yang keduanya ini I, Ly diadjoin karena ini ada unsur I-nya. Berarti adjoinnya minus ya. Sehingga ini jadi min ketemu plus yang ini jadinya minus I Ly. Sehingga L plus kalau diadjoin hasilnya beda, tidak sama dengan L plus awal. Tetapi L plus adjoin ini sama hasilnya dengan L min. Ya, ini kan tadi definisi milik L min. Jadi operator L plus tidak Hermitian. Karena kalau Hermitian itu suatu operator diadjoinkan hasilnya operator itu sendiri. Terus sekarang bukti yang kedua, L min tadi secara definisinya kan Lx min ILY. Nah, kita adjoinkan ruas kiri, ruas kanan pun kita adjoinkan. Ruas kiri tidak berubah. Terus ini uraiannya ya masing-masingnya, ini masing-masingnya. Kemudian sekarang kita operasikan. Lx ini diadjoin hasilnya Lx juga. Kalau ILY diadjoin, kan ini hasilnya jadi min. Ketemu min di sini jadinya plus. Sehingga ini milik L plus. Ya, kesimpulannya kalau L min diadjoinkan tidak sama dengan L min, tetapi hasil dari L min diadjoin adalah L plus. Maka operator L min juga tidak Hermitian. Tetapi ini kan kalau L plus adjoin hasilnya L min. L min adjoin hasilnya L plus. Sehingga kesimpulannya bahwa operator L plus dan L min tidak Hermitian. Tetapi satu sama lain merupakan adjoinnya. Bisa dipengerti ya? Oke, itu contoh soalnya. Sekarang waktunya latihan soalnya. Buktikan nilai-nilai berikut. Nah, ini yang tadi ya diminta dibuktikan, silahkan dicoba dulu. Nah, ini ada sampai G.
Ini yang komponen-komponen dari operator momentum sudut, sementara bagian ini kaitannya antara momentum sudut dengan operator shift, baik yang plus ataupun yang min, penaik ataupun penurun. Silahkan dicoba dulu, jawabannya kita bahas di grup ya. Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.